Silakan Faruk, nyalakan kameramen Faruk. 30 menit kita diskusi ya Faruk ya. Bentar, nah, silakan. Sebentar Dinda. Ya, kita diskusi. Ya, 30 menit kita diskusi ya. Bentar. Kasih waktu, nanti nggak ada ujung-ujungnya gitu loh. Oke, boleh. Baik, Faruk. Tema kali ini itu adalah mengenai statement Al-Quran yang menyebutkan selamat atas lahirnya anak Allah. Apakah Anda setuju atau membantah? Oke, berarti saya ditanya nih kan? Ya, setuju atau membantah. Kalau setuju berarti selesai, nggak usah diskusi. Kalau membantah kita lanjut. Saya datang ke Komal Edis dengan teman-teman. Saya nggak pernah dikasih kesempatan bertanya. Tapi udah gelagapan kan? Ini. Naik di satuan langsung menseret. Tenang. Saya tanya dulu, apakah kamu setuju? Saya boleh mirroring nggak? Kalau nggak boleh apa? Mau lari? Enggak. Saya cuma mau kepastian dari kamu, Dinda. Ya sudah, Faruk. Dengarkan Faruk. Faruk, dengarkan. Tema kita adalah ini. Al-Quran mengeluarkan statement bahwasanya selamat atas lahirnya anak Allah. Setuju atau tidak setuju? Oke, saya ngomong ya. Berat. Setuju atau tidak setuju? Jangan dipotong. Faruk, kau jangan ketakutan begitu, Faruk. Dijawab saja setuju atau tidak setuju. Nggak dikasih ngomong. Lihat nih, berbelit kan dia, berbelit kan? Jawabannya simple saja, setuju atau tidak setuju. Ini mau jawab. Oke. Silakan kamu tunjukkan datanya di mana Allah menyatakan kelahiran tentang anaknya, silakan. Baik. Silakan. Yang menyatakan itu adalah Al-Quran. Coba bisa baca nggak? Ya. Oke. Datanya mana? Datanya baik. Mana? Betul tidak ada ucapan selamat sejahtera atas lahirnya Isa? Di mana datanya? Bukakan surat Maryam ayat 33. Maryam 33 silakan buka. Nih ya. Ingat teman-teman ya, kita minta kepada Dinda Edis, di mana Allah menyatakan anaknya inilah makanya saya bilang. Kamu bisa baca nggak Faruk? Al-Quran menyatakan selamat atas lahirnya anak Allah, bukan Allah. Allah ngucapin ke siapa? Ini datanya Dinda. Oke. Nah, silakan. Si Edis kan teman-teman, Edis kan katanya 13 tahun belajar Quran. Nah, silakan baca. Bacakan Dinda. Silakan bacakan. Bacakan originalnya. Nggak usah lomba-lomba baca huruf Arab, baca terjemahnya, silakan. Silakan baca huruf Arabnya, baca terjemahnya, silakan. 13 tahun belajar Quran, bisa dibacakan Dinda, tolong. Baca Dinda. Lomba baca huruf Arab lagi. Jadi kamu nggak mau baca artinya? Tidak takut kamu sama artinya? Dia belajar Quran, nggak bisa baca. Apakah kamu takut baca artinya? Bisa baca enggak? Enggak, saya nggak bisa baca itu. Baca artinya, silakan. Nah, itu. Nah, silakan baca artinya. Baca artinya. Kalau nggak bisa baca nih, kesejahteraan. Silakan. Silakan. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan. Mana narasinya mengatakan Allah itu bahwasanya Allah itu lahir. Satu-satu dulu, tenang. Jadi di situ ada nggak ucapan sejahtera? Tenang. Ya, ada nggak di situ ucapan selamat sejahtera atas lahirnya Isa? Ada nggak? Oke, kita balikkan lagi datanya. Di sini atas lahirnya Isa atau atas lahirnya anak Allah? Tenang, Isa dulu. Nanti kita buktikan Isa itu anaknya siapa? Isa dulu. Kamu anak Allah. Tenang. Nanti Isa anak siapa nanti? Isa anak siapa itu nanti. Jadi ada nggak ucapan? Satu-satu. Tenang. Jangan emosi, Dinda. Tenangkan dirimu. Apakah kamu setuju? Apakah kamu setuju? Selamat atas lahirnya anak Allah. Mana datanya? Tenang. Apakah kamu setuju di situ ada ungkapan keselamat sejahtera atas lahirnya Isa? Yang jadi temamu kelahiran Isa atau kelahiran anak Allah?
Nanti. Isa itu anak siapa nanti? Isa dulu. Ada nggak? Datanya mana ini? Tema ini datanya mana? Isanya ada nggak? Takut dia mengakui. Aku sudah sampaikan. Isanya ada? Etis ini. Isanya ada nggak? Isanya ada nggak? Jadi mainan kan? Kalau kamu mengatakan, ada Isa, nih, ada nama Isa tertuliskan. Nah, saya balikan lagi datanya. Silakan. Nah, mana data tertuliskan nama Isa? Oke. Di ayat sebelum. Oke, siapa yang bicara di situ? Yang bicara di situ siapa? Loh, yang saya tanyakan mana datanya, Dinda, berdasarkan yang temamu. Bicara di situ siapa? Yang bicara di situ siapa? Dalam Qur'annya bohong kamu ya. Bohong berarti Faruk, nggak ada yang bicara di situ siapa, Faruk? Loh, kok bertanya yang bicara? Al-Qur'an itu kalamullah, perkataannya Allah. Yang ngomong di surat Maryam ayat 33 itu siapa? Udin, Joko atau Isa? Gondrong. Udin, Joko atau Isa? Nggak jawab dia. Siapa yang di situ berkata Udin, Joko atau Isa? Tidak ada narasi di dalam Al-Qur'an di mana Allah menyatakan. Saya akan tunjukkan ayatnya. Boleh saya tanya? Tenang, sabar. Ketakutan dia, teman-teman. Baik. Kita bukakan surat Maryam ayat 33 dulu ya. Maryam 33. Nggak boleh saya bertanya Dinda-nya. Artinya. Nggak boleh bertanya abangnya Dinda. Mau lari dia. Nggak boleh. Sampai menseret dia kita bikin di sini. Baik. Apakah kamu menyembah pada Yesus? Saya balikkan dulu kamera saya. Apakah kamu Edis menyembah kepada Yesus? Baik. Mau lari dia. Baik. Siapa di sini yang bicara, Faruk? Yang bicara siapa di sini? Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari lahirku. Aku di sini siapa? Ya. Oke, aku di situ domir atau isim? Udah. memang mereka ini di sini, teman-teman. Mutar. Faruk, siapa aku di sini? Ya, aku di situ. Kita kaji dulu isim atau domir. Oke, aku di sini Budi atau Isa? Gondrong. Siapa? Namanya siapa? Gondrong. Mana namanya di sini Gondrong? Siapa? Yang kayak begini mau diskusi Faruk. Kau banyak mutar-mutar. Orang di situ udah jelas Isa, kau mutar-mutar. Jadi di situ bukan Isa. Sebentar, di situ bukan Isa. Bukan Isa itu. Apakah di dalam surah Maryam itu? Dengar dulu enggak? Adakah dihapus? Jangan dihapuslah judulnya, Pak. Terhapus judulnya Dinda. Mutar-mutar kok Faruk. Ini kayak gini yang mau kamu tontonkan. Judulnya kan ini. Baik, saya tampilkan lagi. Saya bikin lagi. Pelan-pelan ya, jangan dipotong aku ngomong ya. Siapa di situ? Ya. Aku di situ Isa atau Budi? Oke, saya jelaskan ya, saya jawab ya, jangan dipotong Dinda ya. Enggak usah kau jelaskan. Aku di situ Budi atau Isa? Kayak mana kita mau berdiskusi? Oke, saya jawab ya. Oke, saya jawab, jadi potong. Temanya Dinda Edis hari ini ya. Menceret si Faruk. Allah. Ketika kita orang tinggal jawab Isa aja kau mutar-mutar kok. Mutar kau tawaf. Di dalam surah Maryam. Labbaik Allahumma labbaik. Kau tawaf. Kenapa kau tawaf? Emosi. Kenapa kau tawaf? Emosi dah. Emosi. Kenapa kau tawaf? Dalam surah Maryam. Nih Dinda, ajarin kau ya. Nah, siapa di situ yang bicara? Nih. Domir. Muter kau domir. Ditanya siapa domir. Aku nggak tanya kau Dinda. Aku siapa di situ? Aku tidak akan tanya. Siapa di situ? Oke. Aku di situ siapa? Mengulangi. Aku di situ siapa? Dengar dulu lah Bodinja. Kau muter-muter nggak ada panjang-panjang lebar di sini. Aku di situ siapa?
Oke, kata aku di situ domir dari Isa ibnu Maryam. Isa, udah. Isa, udah, baik. Jadi ada ungkapan salam sejahtera, keselamatan atas lahirnya Isa. Nah, sekarang saya akan buktikan bahwa Isa itu anaknya Allah. Baik. Sekarang, kalau Allah punya anak, apakah kamu akan menyembahnya bersama dengan Muhammad? Di mana datanya Allah punya anak, Dinda? Kalau Allah punya anak, apakah kamu dan Muhammad akan menyembahnya? Oke, saya mirroring juga ya. Kalau Yesus punya babi, apakah kamu menyembahnya? Tenang. Jangan panik. Tenang. Gimana? Kalau Allah, gini Bang. Ini kalau kau nggak jawab ini, saya kasih yang lain. Kalau kau nggak jawab ini, saya kasih yang lain. Faruk, kalau kau tidak jawab ini, aku kasih yang lain. Pertanyaan terakhir. Ini aku kasih yang lain. Takut. Mana datanya? Kalau Allah punya anak, kalau berarti kalau itu bisa jadi enggak. Ya kan? Nggak bisa datanya. Kalau Allah punya anak, apakah kau akan menyembahnya? Kalau Yesus punya babi, apakah kamu menyembahnya? Baik, kau tidur di bawah sana. Nggak ada yang berdiskusikan. Berbelit dia muter. Tiga-tiganya tidak patut bagi Allah. Coba baca ayat tiga-tiganya. Baca tiga-tiganya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Baik. Jadi artinya ada nggak ungkapan salam sejahtera atas lahirnya Isa? Ada. Baik, terima kasih. Cukup, balik dulu. Balik dulu kamera. Tenang Bang, tenang. Balik dulu kamera. Mana Bang kameranya? Ya. Oke. Sekarang begini. Kalau misalnya Allah pengen mengambil anak, bisa nggak dia? Kalau itu kehendak Allah, semampu dia, kita tidak. Berarti bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Coba baca surat Az-Zumar ayat yang keempat. Baca surat Az-Zumar ayat keempat. Az-Zumar. Ya. Surat Az-Zumar ayat keempat. Silakan baca. Bang? Ini saya bacakan nih. Silakan. Oke. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Allah, dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Baik. Kalau Allah ingin mengambil anak, apa yang akan dilakukan? Ya, dia ambil sesuai dengan kehendaknya kalau dia mau. Dia akan memilih, betul? Betul. Tapi pertanyaan siapa yang memilih ini? Baik, saya tunjukkan. Tenang, pelan-pelan, santai. Kita punya waktu tafsir aja Bang, ke tafsir. Tafsirnya apa ini Bang? Karena saya juga orang awam, saya merujuk. Nggak usah ditafsir-tafsirkan. Apakah Anda tidak percaya ayat Al-Quran sudah jelas? Anda tidak percaya ayat itu sudah jelas? Saya percaya ayat Al-Quran Bang, cuman Anda itu menafsirkannya itu. Saya tidak menafsirkan. Yang menafsirkan siapa? Siapa yang menafsirkan? Ulama. Di sini ada tafsir ulamanya Bang. Enggak. Coba. Berarti ulama yang menafsirkan ya. Saya tidak menafsirkan ya. Ya, coba tafsir ulama Bang. Sekali lagi saya ingatkan, kalau Allah ingin mengambil anak, apa yang akan dia perbuat? Dia akan pilih sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dia akan pilih sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Pertanyaan saya, apakah Allah memilih Maryam untuk melahirkan anak? Nah ini Anu sudah mau jawab pertanyaan saya. Apakah Allah tenang? Apakah Allah memilih Maryam? Di mana ayatnya? Buka Quran surat Ali Imran ayat yang ke-42.
Ali Imran Ayat 42. ayat 42. Silakan. Nah, Apa? dan maksud gimana? ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu menyucikanmu dan Oke. di atas segala perempuan di seluruh alam Baik. semesta. Sekarang saya tanya, apakah Allah memilih Maryam? Memilih Untuk apa? Jualan bakso atau melahirkan anak? untuk mensucikanmu dan melebihkanmu atas segala perempuan di seluruh Iya. dunia. Untuk pada masa apa? Untuk apa dipilih itu? Untuk melahirkan anak atau untuk jualan bakso? Enggak, ini untuk dilebihkan, Bang, disucikan. Iya, di sini. dipilih, dilebihkan itu untuk apa? Ya. Arahnya saya, Bang, ke intinya apa, Bang? Intinya. Berat ini. Karena Anda ini bahaya ini. Tenang, Kalau tenang. Kita enggak. Oh, aduh. Arahnya, kan. Pelan-pelan, Bang. Allah memilih Maryam, dilebihkan dia dari atas segala perempuan untuk jualan bakso atau untuk melahirkan anak? Ya, saya ikuti Anda untuk melahirkan anak. Oke, untuk melahirkan anak. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Dari mana asal muasal anak yang dikandung Maryam tersebut? A, dari Allah. B, dari Udin. Dari Allah apa dari Udin? Dari Allah sumbernya. Dari Allah. Nah, Nabi Tenang. Maryam itu lahir tanpa bapak. tenang. Berarti Allah memilih Maryam untuk melahirkan anak yang datang daripada Allah. Setuju? Sulit. Ya, gimana arahnya, Bang? Udah mulai sulit nih. Intinya apa? Udah mulai berat ini. Sebentar. Allah memilih Maryam untuk melahirkan anak yang datang daripadanya, daripada Allah, betul? Ya, betul. Oke, berarti anak tersebut dipilih Allah atau dipilih Udin? Dipilih Allah. Oke, baik. Kembali lagi ke surat Az-Zumar ayat keempat. Baca. Az-Zumar ayat keempat. Ya, tunggu dulu, Bang. Ini. Jika Allah ingin mengambil anak, maka Ini Az-Zumar ya, Bang, ayat keempat. silakan. Nah, ini tafsirnya, Bang. Sekiranya Allah hendak mengambil anak sebagaimana Jangan kau baca, musyrik. Bang. Ayat Al-Qur'annya udah nggak kau percaya lagi. Sebentar, Ini Bang. orang Tenang, musyrik ini Bang. siapa ini? Al-Qur'annya sudah nggak kau percaya lagi? Kamu lebih percaya Saya percaya. pelintirannya. Shh, tenang. Tapi saya Kamu tidak lebih percaya Anda. Bang, tenang dulu, Bang. Tenang, Bang. Saya Kamu percaya ini, lebih tapi saya tidak percaya percaya. Anda, Bang. Aduh, Bang, coba saya masukkan dulu poin saya. Apakah kamu lebih memilih ayat yang daripada Allah atau kamu lebih senang membaca pelintiran ulama? Saya lebih pilih ulama sih, karena ulama paham Pilih Al-Quran, ulama. Makanya saya bilang, disitulah kesesatan Anda paham nggak orang-orang pemahaman Islam. ulama? Karena apa? Mereka tidak percaya isi Al-Quran. Mereka Bang, coba percaya kita baca ini, isi Bang, pelintiran tafsirnya, ulama. Kenapa Anda takut ini membaca tafsirnya? Coba, Bang, apakah Anda tidak percaya ayat Al-Quran? Itu ayat Al-Quran atau tafsiran ulama? Ini tafsir, Oke, tafsirnya ulama. apakah saya sedang membahas tafsir ulama atau ayat Al-Quran? Membahas ayat Al-Quran. Oke, cuman baca Anda, ayat Qurannya. menafsirkan berbeda Baca ayat gitu. Qurannya kalau gitu. Baca ayat Qurannya. Seandainya Allah hendak mengambil makhluknya sebagai anak, pasti akan memilih yang dia kehendaki. dari Oke, apa berarti yang dia Allah memilih katakan. nggak Maryam untuk melahirkan anak yang daripada Allah? Enggak, Anda mengarahkan kemarin. Saya mengarahnya, Bang.
Sulit, Anda ini mengarah ke hal yang lain. sulit. Ini konteksnya berbeda dengan yang Oke, tadi kita sekarang bahas begini. tadi. Sekarang begini saja. Siapa yang Tunggu, saya bacakan menyebabkan dulu nih Bang supaya clear, Bang. tenang, Saya tenang. bacakan. Kalau misalnya kamu menyebabkan perempuan hamil atau perempuan mengandung, maka kamu disebut A. paman, B. bapak. Apa tadi Bang? Nggak nyimak saya. Oke, balikin dulu kameramu. Balikin kameramu, lihat sini. Jika kamu menyebabkan seorang perempuan hamil, maka kamu adalah A. paman, B. bapak dari anak tersebut. Aduh. Kalau kita manusia normal ya bapak Bang. Bapak, baik. Cuman beda. Baik. Maryam Siapa? ini istimewa. Baik. Suci, Siapa? perempuan suci. Siapa yang membuat Maria mengandung? A. Udin, B. Allah. B Allah. Cuman Allah. beda Oke, dengan berarti prosesnya, benihnya, beda prosesnya. berarti anak itu yang ada di rahimnya Maryam itu berasal dari Udin atau berasal dari Allah? Dari Allah. Ah, Arahnya kemana nih? berarti siapa bapaknya? Waduh. Anda ini apa? Berat. Berarti siapa bapaknya? Kacau. Enggak, jangan samakan Bang. Jangan samakan iman ke Islam. Kristen. Kalau Kristen menganggap seperti itu. tapi Islam Padahal tidak ayat seperti itu, Al-Quran Bang. sudah bilang, jika Allah mau mengambil anak, dia akan memilih. Betul? Ya, cuman beda konteksnya dengan yang kita bahas tadi Maryam Bang. Ini bukan Maryam ini. Ini untuk ayat musyrik. Oke lah. Tapi gini, sekarang intinya begini. Bang, kalau misalnya Allah punya anak, apakah kamu akan menyembahnya? Tidak, karena itu tidak ada dalam Al-Quran Allah punya anak. Buka Allah surat membantah Az-Zukhruf ayat punya 81. anak. Buka surat Az-Zukhruf ayat 81. Ayat apa? Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf ayat 81. Az-Zukhruf. Nah, ini saya bacakan ya. Katakanlah Nabi Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, akulah yang pertama yang akan menyembah anak itu. Nah, jika dia punya anak, maka Muhammad akan menyembahnya, betul? Betul, di sini tulis seperti itu. Betul. Saya baca tafsirnya, Bang. Tadi kamu bilang, kalau Allah punya anak, kamu tidak mau menyembahnya, betul? Mukamu mana? Mukamu? Sebentar. Ini Bang. Tenang dulu. Tadi kamu bilang, kalau Allah punya anak, kamu tidak mau menyembahnya, betul? Enggak, ini Bang. Saya betul, pertanyaan saya tadi betul. Oke. Tafsirnya ya. Kalau Allah punya anak, kamu tidak mau menyembahnya, betul? Ini Bang. Ternyata apa yang mereka duga itu pelintiran yang di bawahnya. Udah, kau tidur di bawah sana. Ya, Sujon Ahmadi, silakan nyalakan kamera. Oke, Bang Sujon. Saya tanya dulu Bang Sujon, apakah Anda seorang Muslim? Semakin ganteng dulu, tak puji dulu lah. Iya, Bang Sujon, apakah Abang seorang Muslim? Yes, saya Muslim Bang Edis. Muslim, baik, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Ntar dulu Bang Edis ya. Apa yang mau Anda utarakan? Ya, ini lagi lihat temanya Bang Edis ini. Al-Quran selamat atas lahirnya anak Allah. Ya. Betul atau tidak? Ini versinya di Islam apa di Kristen Bang Edis? Udah ditulis itu lo Al-Quran .2 ini gimana? Itu kan ada tulisannya Al-Quran .2. Aduh, pantesan sering bentur-bentur kepala ke ubin.
Apakah Anda setuju bahwa Al-Quran itu mengeluarkan statement yang demikian? Selamat atas lahirnya anak Allah. Iya, tapi bukan Allah dong kalau di Muslim. Iya, masalahnya Muslim kan nggak bisa baca huruf Latin. A-L-L-A-H dibaca Allah, bukan Allah. Coba, ini huruf apa? A, betul. Ya. Ini huruf L. Ini L. dibaca Al. Al. Oke, tambah huruf A. Tambah huruf H dibaca? Allah. Dibaca? Allah. Iya, kok baca Allah. Sejak kapan di sini ada huruf O? Kan nggak ada hurufnya A. Berarti Allah, bukan Allah. Baca aja nggak bisa, gimana? Oke, silakan. Sekarang begini. Apakah jika Allah punya anak, kamu akan menyembahnya bersama dengan Muhammad? Kalau jika Allah punya anak, maka saya tetap sembah karena jika. Oke. Tapi ini enggak jika dia nggak punya anak. Oke. Seandainya Allah punya anak, maka kamu akan menyembah dia bersama-sama dengan Muhammad, betul? Saya juga menyembahnya seandainya juga kalau dia punya anak, saya seandainya pasti menyembah dia. Baik. Nah sekarang, kalau misalnya saya buktikan bahwa Allah punya anak, apakah kamu akan menyembah dia? Kalau di Al-Quran, saya akan menyembahnya. Baik. Sekarang, siapa yang menyebabkan Maryam hamil? A. Udin, B. Allah. Tuhan. Siapa? Tuhan yang menyebabkan Maryam hamil. Oke, berarti Allah maksud kamu ya? Allah. Iya. Kenapa kamu tiba-tiba Oke, baik. Baik. Oke. Terjebak, Dis. Oke, baik. Berarti anak itu datangnya dari benihnya itu datangnya dari Allah, atau dari seorang pria? Benihnya dari Allah. Dari Allah. Berarti anak tersebut adalah anaknya Allah. Iya, betul. Berarti kamu harus menyembahnya, betul? Saya menyembah Allah tapi. Oke, ada Al-Quran di situ? Aduh, lagi ditambah ini Bang Edi. Iya, makanya kau tak ngerti-ngerti orang kau saja ditambah. Apa Bang Edi? Tambah mana Bang? Di Pasena. Di Pasena. Halo di Pasena. Bratasena masih banyak tambah nggak? Masih alhamdulillah full Bang Edis. Oh, berarti banyak udang sekarang ya? Alhamdulillah udangnya luar biasa Bang Edis. Mantap ya. Doakan di sini sejahtera Bang Edis, banyak umat. Mudah-mudahan ya. Semoga kesejahteraan melimpah atas penduduk di Pasena, Bratasena, itu daerah tambak udang itu. Udangnya sampai sini tuh. Ya. Udangnya sampai Saudara sini. Kita Nasrani banyak di sini. Iya, banyak di situ, banyak. Iya, banyak. Banyak. Itu udangnya gini, udangnya itu sampai sini, itu saya belanja di situ udangnya dari Indonesia. Cuman kemarin ada isu bahwa udang dari Indonesia itu kalau dimakan katanya bisa menyebabkan orang jadi alien. Di sini kemarin heboh. Tapi mudah-mudahan udangnya aman ya. Maksudnya tidak ada memakan hal-hal apa itu istilahnya. Ada reaksi fusi nuklir gitu saya kemarin bacanya gitu. Aman ya? Ya. Makanannya aman ya? Aman tidak, Bang. Tidak ada efek sini, Bang. Efek sampingnya ya? Nggak ada. Karena Kompik diusir kemarin mau masuk sini. Apa yang diusir?
Kompet 16 kemarin. Kan mereka 19, di sini 16 Bang Edis. Radioaktif gitu. Soalnya kemarin itu memang di sini tuh ada isu. Ini udang-udang dari Indonesia ini katanya ada radioaktifnya. Tapi mudah-mudahan itu tidak benar ya. Tidak Bang. Oke, mantap. Itu udangnya diekspor itu pakai kapal itu, gede-gede itu kapalnya di situ ya. Iya, betul. Ke luar negeri Bang. Termasuk kesini tempat Bang Edi sekarang. Ke sini tuh, diekspor ke sini. Iya. Ke sini diekspornya. Oke, gitu aja Bang ya. Sampai ketemu lagi Bang. Siap. Selamat siang. Siap. Oke, terima kasih. Selamat siang. Ridwan. Muslim ya Bang Ridwan ya? Iya. Oke, Muslim. Bang Ridwan lanjut nih. Kalau atau seandainya jika Allah punya anak, apakah engkau bersama dengan Muhammad akan menyembah dia? Tergantung Bang. Tergantung, baik. Makanya orang Islam ini tidak ngerti ayat Al-Quran. Kita sabar, kita tunjukkan ya. Kita sabar. Pasti nggak punya Al-Quran di situ ya? Pasti tidak punya Al-Quran di situ kan? Nggak ada. Oke, baik. Makanya mereka tidak tahu. Baik. Oke. Saya suruh Anda baca ya. Oke, silakan dibaca, Bang. Surat Az-Zukhruf ayat 81 silakan baca. Jika jika benar Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah orang yang memula-muliakannya. Oke, memuliakan di sini sebenarnya menyembah Bang, karena kata-kata itunya abidin ya. Oke, jadi menurut Muhammad, kalau Allah punya anak, maka Muhammadlah orang yang pertama kali akan menyembah dia, betul? Itu kan tanda kurung Bang. Maksudnya gimana? Itu kan nama Muhammad tanda kurung kan? Jadi aku di sini siapa? Ya nggak tahu kalau itu. Aduh. Tanda kurung. Yang datang kan muslimnya kok orang begini terus. Kalau Allah punya anak, maka akulah yang pertama kali menyembah anak itu, betul? Betul. Iya, berarti bukan tergantung. Kok Anda bilang tergantung? Jangan tergantung. Kalau kamu muslim berarti kamu harus menyembah anak itu, betul? Ya berarti nggak konsisten dong, kan ada juga yang ayat mengatakan kalau Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Bang, Allah punya rahim. Punya rahim nggak dia? Nggak punya. Nggak punya. Apakah Allah punya kelamin? Nggak ada. Ah, terus bagaimana dia caranya supaya dia, makanya ya memang nggak melahirkan di situ memang tidak melahirkan. Sama Bapa di sorga di dalam Injil juga tidak melahirkan. Yang melahirkan itu adalah Maryam. Tetapi anak siapa itu yang dilahirkan Maryam itu? Sekarang, siapa yang menyebabkan Maryam mengandung? Ya kalau di kitab itu ya Tuhan. Oke. Kalau misalnya Anda menjadi penyebab perempuan mengandung, maka Anda disebut bapak atau paman. Bapak. Nah, siapakah yang menyebabkan Maryam mengandung? Ya kalau di kitab sih Tuhan, Bang. Berarti anak siapakah itu berarti? Siapa bapaknya anak itu? Siapa bapaknya anak itu?
Tuhan itu sendiri, Bang. Nah, iya. Makanya saya bilang, dia menurut Al-Quran Isa itu anaknya Allah. Aduh, susah ya orang muslim. Makanya Faruk tadi nggak berani jawab. Orang Islam itu cara muternya itu harus domir, isim mustarok, balaghah, mantek, bayan. Itulah jurus akrobatnya orang Islam. Jurus akrobat. Kalau mereka mau menggunakan akal sehatnya, pasti jawabannya seperti yang Anda katakan. Isa adalah anak Tuhan. Oke lah, kita berikan kesempatan kepada yang lain ya. Silakan Bang Zaki, nyalakan kamera Anda. Iya, bentar lo ya. Apa Edis? Udah lama kita nggak jumpa nih Edis. Iya, yang saya heran kamu kok masih juga jadi orang Islam. Udah lama nggak jumpa, kamu bukannya datang memberikan kabar sudah dibaptis, kamu malah datang memberitakan masih Islam. Nah, silakan nyalakan kamera, Zaki. Oke. Ada kamera. Nah, sudah. Oke. Zaki, kalau Allah punya anak, apakah kamu akan menyembahnya? Kalau Allah punya anak, seandainya apa? Tidak akan. Tidak akan. Kalau Allah punya anak, akan jadi. Tenang. Tidak akan saya menyembahnya karena Allah itu Maha Tunggal. Qul huwallahu ahad. Baik. Allahu samad. Baik. Tenang. Saya balikan dulu kamera saya. Orang Islam itu teman-teman makin pakai sorban makin nggak ngerti Quran. Tadi kamu katakan kalau Allah punya anak kamu tidak mau menyembahnya ya? Tidak, Edis. Oke, coba baca ini. Baca. Jika benar Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah Muhammad orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Nah. Oke. Coba kamu baca Arabnya di sini. Fa'ana awalul abidin. Apa arti abidin? Kan udah dijelasin tadi artinya. Apa? Tapi itu udah jelas artinya, katakanlah jika benar Tuhan. Kan. Jadi permasalahannya apa? Oke, tadi kamu bilang kalau Allah punya anak kamu tidak mau menyembahnya, betul? Enggak, jadi permasalahanmu itu apa? Tadi kamu bilang kalau Allah punya anak kamu tidak akan menyembah anaknya, betul? Tidak akan, karena Allah itu tidak punya anak. Jika kalau Allah punya anak kan kamu tidak mau menyembahnya, betul? Jika kalau Allah punya anak, mulai muter dia mulai muter. Zaki, tadi kamu bilang sama saya kalau Allah punya anak, seandainya Allah punya anak, maka kamu tidak akan menyembah anak tersebut, betul? Betul. Ternyata di sini kalau dia punya anak, maka Muhammad akan menyembah anak tersebut, betul? Betul. Nah, berarti kamu bertolak belakang nggak? Kamu gontok-gontokan nggak sama Muhammad di sini? Tidak ada, kan intinya gini. Udah stres dia. Zaki, makanya kamu masih jadi orang Islam. Ada Al-Quran di situ, Zaki? Kamu punya Al-Quran nggak di situ? Ada, cuma saya malas keluar. Coba buka dulu surat Az-Zumar ayat 4, coba. Enggak, jadi permasalahanmu tuh apa di situ? Apakah kamu mau membuka surat Az-Zumar ayat keempat?
Ya udah buka aja, saya baca. Tadi sudah saya buka. Kamu mau buka di situ? Iya, itu memang benar. Nah, ya udah kalau nggak mau buka, kau tidur di bawah sana.